Sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat tahun baru 2023. Ya sebenarnya ini video cuma buat kilas balik apa aja sih yang aku udah lakuin di 2022. Kedengeran gak suara lato-lato itu? Berisik banget. Aduh. Ya jadi video ini tuh sebenarnya cuma buat diriku sendiri. Cuma buat recap aja 2022 aku udah ngelakuin apa aja. Ibaratnya kayak jurnal gitulah. Ya karena aku ngerasa lumayan banyak nih hal yang terjadi yang ya naik turun di dalam kehidupan pekerjaanku, khususnya di ilustrasi buku anak ya. Kita langsung mulai aja deh tentang perjalanan di 2022. Ya jadi bulan Januari, sebenarnya di bulan Januari itu aku masih kerja di salah satu studio ya untuk ngedesain kaos gitu, dan aku kerjanya cuma 10 bulan. Jadi dari 2021 itu aku udah kerja dan sampai bulan Mei di 2022. Dan sebenarnya kerjaanku itu agak enak sih karena kerjanya dari rumah gitu. Cuma kenapa aku mutusin untuk keluar, karena ya berbagai pertimbangan lah. Dan selain sambil kerja kan aku ngerjain project freelance juga, ilustrasi buku anak gitu. Jadi aku ngerasa kayak waktunya itu nggak cukup karena harus membagi waktu dari dua pekerjaan. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari studio itu. Ya, jadi itu perjalanannya sih emang agak unik ya, karena aku berawal dari freelance terus masuk kerja di studio, dan akhirnya aku nggak tahan dan keluar jadi freelancer lagi gitu. Cuma dalam waktu 10 bulan. Ya dan itulah sampai bulan Mei. Terus aku ngerasa aku bersyukur banget sih buat di tahun 2022 ini, karena aku dikasih kepercayaan buat bikin project yang lumayan banyak ya untuk ilustrasi buku anak. Dan di tahun ini tuh adalah tahun terbanyak aku bikin ilustrasi buku anak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya di tahun 2022 itu aku bisa ngerjain sampai 7 project. Yang biasanya mungkin cuma paling banyak juga 5 kali ya. Ya itu aku bersyukur karena aku masih dikasih kepercayaan, dan projectnya itu menurutku lumayan menarik gitu karena dari berbagai bidang. Ada yang mulai dari bidang pendidikan, terus ada juga yang dari penerbit biasa, dan juga ada yang untuk pribadi. Terus ada juga 2 penulis yang mereka baru pertama kali pengen nerbitin buku gitu, dan aku dikasih kepercayaan buat jadi ilustratornya. Aku nggak tahu sih sebenarnya kenapa tahun ini aku bisa dapet 2 penulis yang baru pertama kali mau nerbitin buku. Entah itu karena aku upload di YouTube gitu gimana cara bikin buku anak, atau karena emang dari mulut ke mulut. Aku nggak tahu, tapi aku bersyukur aja bisa dikasih kepercayaan itu gitu. Mungkin ini ada beberapa hasil karya yang bisa aku tampilin. Ada juga beberapa yang nggak bisa aku tampilin karena masih dalam progres dan juga masih belum terbit gitu. Jadi aku nggak bisa ngasih lihat secara langsung gitu. Mungkin nanti nunggu terbit baru bisa aku kasih lihat ya. Tapi emang sih kerjaan itu agak unik karena kita nggak bisa tahu gitu kapan kerjaan freelance itu datang. Yang waktu aku ngerjain ilustrasi buku anak itu timelinenya tuh aneh. Kalau lagi padat banget, tapi kalau lagi kosong banget. Kayak bulan Februari dan Maret itu aku ngerjain 2 ilustrasi buku anak, tapi di timeline itu kan aku masih kerja yang sebagai ilustrator buat desain kaos gitu. Ya itu untuk membagi waktunya jadi susah gitu. Tapi sementara kayak di waktu bulan ke-7 sampai ke-8 itu aku bener-bener gak ada project gitu. Jadi 2 bulan itu agak kosong. Makanya mungkin di bulan itu aku lagi banyak ngupload video YouTube ya karena emang lagi kosong. Dan begitu di akhir tahun, dari September, Oktober, November, dan Desember itu aku padat banget.
karena ngerjain bisa sampai 3-4 gitu ilustrasi buku anak. Dan ya lumayan sih ngebagi waktunya, emang susah. Makanya kalau misalnya kalian lihat gitu di bulan-bulan terakhir itu aku nggak ngupload sama sekali ya, karena aku ngebagi waktunya aja udah susah gitu. Ya di tahun 2022 ini juga sih akhirnya mimpiku di awal karirku pengen jadi ilustrator buku anak gitu, untuk bikin buku untuk luar negeri itu tercapai gitu. Mungkin kalau kalian ada yang pernah tahu ceritaku awal aku mulai ilustrasi buku anak itu, karena aku pertama kali dapet project dari luar negeri gitu untuk ngebuat ilustrasi buku anak, tapi akhirnya itu aku nggak beres gitu, aku cuma nyelesain 5 halaman doang. Nah, sejak saat itu aku bertekad untuk latihan, dan ya mulai dari step-step awal gitu, nyari proyekan yang di Indonesia sambil ngumpulin portofolio gitu, dan juga sambil latihan. Akhirnya setelah berapa tahun ya, kalau gitu dari 2017, 18, 19, 20, 1, 2, mungkin sekitar 6 tahun, akhirnya yang mimpi awalku itu udah terwujud gitu. Aku bisa bikin buku untuk internasional, dan bukan cuma satu, itu ada 2 ya. Dan proyek yang ilustrasi buku anak untuk internasional itu aku dapetnya di bulan Maret gitu ya. Dan juga jadi yang terakhir ini tuh ilustrasi buku anaknya untuk buku pendidikan mereka ya. Jadi aku bener-bener seneng banget di tahun 2022 ini, kayak aku dapat banyak berkat gitu, meskipun mungkin di tahun ini di umurku yang ke-30 itu aku ngerasa aku dapat banyak penyakit juga. Karena biasanya aku jarang dapat sakit gitu, tapi begitu tahun ini aku ngerasa kayak kok banyak dapat penyakit, mulai dari sakit gigi gitu sampai kena COVID. Itu di pertengahan tahun sih aku kena COVID, dan ya di akhir tahun itu aku cabut gigi, jadi aku kehilangan gigi 1 di ompong. Ya, dan di tahun 2022 ini juga aku ngerasa ada satu jalan lagi yang dibukain sama Tuhan. Karena aku sekarang udah terdaftar di salah satu agensi luar negeri, yaitu Yeon Agency. Ya ini aku happy banget, karena dengan masuk agensi ini mungkin ada peluang-peluang lagi aku untuk bikin ilustrasi buku anak lebih banyak lagi untuk internasional gitu. Ya kalau misalnya kalian pengen denger ceritaku gimana caranya masuk agensi, ya mungkin nanti aku akan bikin video tersendiri ya. Ya jadi itu sih recap 2022 apa aja yang aku udah alamin. Kalaupun kalian mungkin ngerasa YouTubeku ini nggak terlalu banyak upload, ya karena memang aku semua ngejalaninnya sendiri gitu. Jadi agak sulit ngebagi waktunya kalau misalnya projectnya lagi banyak, itu aja sih. Ya, dan semoga aja di tahun 2023 ini aku bisa ngupload lebih banyak lagi video, khususnya mungkin tutorial ya. Ada banyak utang yang aku masih belum bikin nih, kayak tutorial bikin di Procreate, atau enggak tutorial ngerjain di apa namanya kemarin tuh, sampai lupa loh nama aplikasinya. Oh, sama Ibis Paint, aduh sampai lupa bener-bener. Itu aku masih belum bikin. Dan juga sebenarnya aku tuh punya planning buat bikin tutorial gambar karakter hewan sih, itu juga masih belum. Ya semoga aja tahun ini aku bisa bikin banyak video ya. Ya terima kasih banget buat kalian yang udah support channel ini, khususnya dari yang tahun 2022. Kalau misalnya kalian ada masukan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan semoga tahun ini kita bisa 50.000 subscriber ya. Amin. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.